Baik, Bapak Ibu yang oleh Allah, alhamdulillah malam ini kajian kita terkait maksiat badan. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan. Terima kasih Pak Yai yang telah memberikan wejangan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Itu tentang manusia badan. Terus terang aja Pak Yai ini sangat asik sekali kita bahas, karena memang kalau kita pikir terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, ya kan? Kita menyadari, apalagi usia-usia kita sudah 40 ke atas, mungkin kita baru menyadari dosa-dosa apa yang kita lakukan sekarang ini. Satu pertanyaan saya dengan Pak Yai, masalah maksiat badan kita, dosa kita yang sesama manusia, ya kan? Kalau kita melakukan dosa dengan Allah, ya kan? Mungkin kita bisa minta ampun, ya kan? Minta ampun, Allah itu maha pengampun sebesar apapun dosa kita, insya Allah kalau kita tulus akan diampunkan. Yang jadi pertanyaan, kalau dosa kita dengan manusia, apalagi dosa kita dengan orang tua, ya kan? Saya ingin mengajukan pertanyaan karena ini banyak. Saya jujur aja, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya, ya kan? Cuman saat sekarang saya punya bukan sekarang, artinya dalam waktu terakhir saya pernah punya dosa dengan orang tua, masih pernah menyakiti gitu. Pernah menyakiti dengan kata-kata Pak Yai bilang mengucapkan kata-kata saja itu dosanya besar. Namanya kita masih masa muda dan segala macam, kita tidak pikir itu dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita menembus dosa kita kepada orang yang sudah meninggal, apalagi artinya orang tua kita sendiri? Ada tingkat kepuasan kita Pak Yai, artinya kita tidak dosa, kita minta ampun orang tua kita sudah meninggal. Begitu juga dengan teman-teman, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, dia sudah meninggal. Artinya setahu kita dan setahu saya, mungkin kalau kita tidak berhubungan langsung dengan yang berdosa, itu kita Allah tidak mengampunkan begitu. Jadi tindakan apa yang akan kita lakukan supaya kita merasa bisa bebas dari dosa itu, artinya benar-benar diampunkan. Itu aja Pak Yai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau hukum syariatnya semestinya adalah ketika orang itu sudah meninggal sudah tidak bisa Pak ya. Karena yang mempunyai hak sudah tidak bisa ketemuan. Itu secara syariatnya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi hadis Nabi itu adalah banyak ulama yang mengambil hikmah, mensolusikan dengan cara hikmah, gitu ya. Yaitu adalah ada sebuah hadis Nabi adalah, tahukah kau orang yang bangkrut, orang yang muflis? Kemudian berbagai macam persepsi dari sahabat. Kemudian semuanya ditolak oleh Nabi dan Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang di dunianya banyak amal baiknya, tetapi di sisi lain juga banyak dolimnya kepada orang lain. Di sisi lain banyak mendolimi orang lain. Sehingga amal kebaikan orang tersebut adalah untuk menebus kesalahan yang dilakukan di dunia itu kepada orang lain. Amal-amal kebaikan. Ketika amal kebaikannya sudah habis untuk menebus kedoliman itu, maka kemudian dosa orang yang didolimi akan dibebankan kepada orang tersebut, sehingga menjadi orang yang celaka. Asal mulanya sebenarnya menjadi orang yang orang yang bahagia, orang yang beruntung, tetapi berbalik menjadi orang yang celaka di akhirat. Itu orang muflis, itu yang digambarkan Nabi demikian. Kemudian dengan hadis tersebut atau dengan mendasar mengambil ilat yang seperti itu, ulama-ulama mensiasati kita
untuk meringankan dosa kita kepada hakul adami yang sudah tidak bisa diselesaikan secara syariat adalah kita memperbanyak memintakan ampun kepada orang yang sudah meninggal tadi, yang kita dolimi. Memperbanyak kita istighfar, memintakan ampun kepada orang itu, kepada Allah, supaya orang itu dosa semuanya diampuni, sehingga tidak ada dosa lagi nanti yang dibebankan kepada kita. Ataupun kita memperbanyak amal-amal baik, amal-amal soleh, yang amal soleh itu dihadiahkan pahalanya kepada orang tersebut sebagai penebus tadi kedoliman tadi. Untuk menebus kedoliman tadi, kita memperbanyak amal soleh, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang kita dolimi. Itu solusi secara hikmah tapi Pak ya. Kalau secara syariatnya sudah tidak bisa dilakukan lagi, karena orang yang mempunyai hak sudah meninggal. Yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit kaitan tadi yang haram itu adalah membawa najis ke dalam masjid ini. Jadi sebatas apa kalau seandainya ada yang memakai perhiasan ataupun aksesoris di badannya itu terbuat dari kulit itu apakah termasuk najis atau bagaimana adanya? Itu yang sering pakai jam, ada kulit asli dari lembu, kulit asli mungkin dari kulit badak, kulit buaya, itu apakah itu termasuk najis? Jadi karena itu kan sering mungkin tanpa kita sadari, karena mungkin kita suka dengan kulit asli itu, jadi kita bawa untuk ibadah di dalam masjid. Apakah itu termasuk haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kaitannya yang masjid tadi adalah bukan membawa najis ke dalam masjid ya, tetapi menajisi masjid ya. Konteksnya beda. Bukan membawa najis ke dalam masjid, tetapi menajisi masjid. Itu yang haram. Meskipun ya kita menajiskan diri sendiri ya juga hukumnya haram. Maka di dalam ayat Allah wasiyabaka fatahhir. Nah, wasiyabaka fatahhir, dan dengan pakaian kalian hendaknya disucikan. Jadi di antara itu. Tetapi konteks pembahasan tadi adalah menajisi masjid, bukan membawa najis ke dalam masjid. Kita tidak ada orang yang terlepas dari najis. Kaitannya dengan masalah kalau bawa di dalam perut kita itu semuanya najis. Jadi kita membawa najis. Tetapi istilahnya tadi konteksnya bukan demikian, yaitu menajisi masjid. Suatu contoh misalkan gini. Ini misalnya contoh kecil tetapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Misalkan ada nyamuk di tembok masjid, kemudian kita ceplek sampai keluar darah menempel di tembok masjid. Ini hukumnya haram. Karena menjadi menajisi masjid. Jadi mungkin konteksnya seperti itu ya. Adalah menajisi masjid tetapi bukan membawa najis. Baik, ada pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum Pak Yai. Afwan, mau bertanya yang pertama, apa hukumnya menghilangkan tahilalan atau tanda lahir? Yang pertama. Yang kedua, apakah seorang istri tetap menanggung dosa ketika keluar rumah dan berhias diri dan suami berizin? Yang tadi sudah dijelaskan Pak Yai. Kemudian yang ketiga, fitrah istri di rumah, tetapi situasi seorang suami berdinas di luar kota. Apakah ketika keluar rumah istri tetap menanggung dosa karena suami tidak bisa dialihkan tanggung jawabnya melaksanakan kewajiban yang menemani istri? Jazakumullah khairan. Pertama Terima kasih. Jadi kalau kita melihat elat ya, tapi kami tidak menemukan konteks pertanyaan itu dalam bahasan-bahasan, kami belum pernah menemukannya. Cuma kalau konteks kita melihat elatnya itu sama-sama haram. Kita membuat tali lalat itu elatnya di dalam dalam bahasan itu adalah karena kita tidak merasa puas, tidak merasa rela ataupun tidak merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, begitu juga ketika kita membuang tai lalat,
itu kan ya konteksnya kan sama. Jadi kalau kita melihat konteks dari alasan tadi kenapa bikin tai lalat itu haram, itu ada ya hampir sama akhirnya. Membuat dengan membikin akhirnya sama. Karena ketidakpuasan orang itu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Terkecuali kalau itu aib loh Pak ya. Kalau aib itu lain lagi, misalkan ya, sesuatu itu celah yang begitu sangat fatal misalkan, sumbing misalkan. Kemudian ya itu lain lagi karena itu aib. Tetapi kalau sesuatu itu bukan aib, itu berarti tidak boleh. Satu contoh misalkan lagi ini apa? Orang yang kurang cantik kemudian apa? Operasi plastik. Nah, ini jelas haramnya karena dia tidak puas dengan apa pemberian Allah. Lain kalau sumbing tadi, sumbing itu kan ada aib istilahnya. Memang ada aib kemudian untuk menghilangkan aib itu lain lagi. Jadi mungkin kedua, apakah seorang istri tak menanggung dosa kalau tak izin suami? Terima kasih. Pernah kami sampaikan juga di dalam majelis ini juga Pak ya. Ada seorang perempuan yang dipesani oleh suaminya jangan sekali-kali keluar rumah sebelum aku balik dari rumah. Berarti konteksnya ada keluar rumah dan tidak rumah itu nanti ada kajian keluarnya haram atau tidak. Kemudian ada kajiannya adalah tadi apa izin dan tidaknya. Kalau meskipun itu adalah sudah ada izin dari suami, tetapi konteks keluarnya itu haram ya tetap haram. Ya. Ataupun keluarnya itu boleh, bukan wajib loh. Keluarnya itu boleh, tetapi tidak diizini suami ya tetap haram. Gitu ya. Jadi konteksnya masing-masing. Bisa jadi itu waktu keluar itu sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi kalau tidak diizini suami berarti menjadi haram. Ataupun suami itu memberi izin, tetapi konteks keluarnya sudah ada sesuatu yang haram, ya tetap haram gitu. Satu contoh tadi adalah konteks keluarnya itu sudah haram adalah ketika dia bersolek dan di jalan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya ini diizini suami ataupun tidak diizini suami ya tetap hukumnya haram. Suami berdinas di luar kota baik tanggung jawabnya dilakukan. Suami berdinas di luar kota jadi istri semua istri. Jadi kalau kaitannya dengan masalah kewajiban dan hak ini menurut nasihat beliau Mbah Maimun, orang Indonesia kebanyakannya suami ataupun istri pun tidak mampu melakukan kewajiban sepenuhnya. Tidak mampu melakukan kewajiban masing-masing sepenuhnya. Oleh sebab itu lebih amannya adalah merelakan haknya yang menjadi kewajiban suami, yang menjadi kewajiban pasangannya supaya lebih aman, tidak banyak dosa. Gitu ya. Ini konteks kalau Mbak Maimun menasehati itu selalu begitu. Karena konteks hukum syariat tidak bisa sepenuhnya dipraktekkan oleh pasangan suami istri yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu adalah kaitannya dengan kewajiban dan hak suami istri itu kan tergantung kedua orang ini. Kalau yang mempunyai hak itu merelakan, meskipun tidak dilakukan yang berkewajiban kan tidak dosa. Gitu ya. Satu contoh misalkan adalah seorang suami itu sebenarnya kan ada kewajiban untuk mendidik anak, mendidik suami, mendidik istri, kaitannya dengan ilmu-ilmu wajib yang harus diketahui. Nah, ini kalau misalnya seorang anak menuntut kemudian suami tidak bisa, ini kan kewajiban nih. Kalau tidak dilakukan kan dosa. Dan begitu juga seterusnya adalah seorang istri harus taat kepada suami selagi perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Ini juga tidak mungkin bisa sepenuhnya dilakukan oleh istri. Kalau suami tidak merelakan, ya istri banyak dosa, bahasa dosanya. Begitu terus dari kaitan dengan kehidupan suami istri yang paling aman di Indonesia ini karena tidak sepenuhnya bisa mengikuti aturan syariat semestinya adalah saling merelakan haknya yang menjadi kewajiban pasangannya. Jadi kalau kurang-kurang ya sudah terima saja gitu. Keluar rumah tadi kan suaminya di dinas luar kota, istri keluar rumah untuk beli makanan beli apa ini. Kembali lagi tadi adalah kaitannya pergi kalau ada izin lil hajah ataupun yang diperbolehkan itu boleh. Tetapi kalau tidak ada izin meskipun lil hajah berarti tetap hukumnya Jangankan membeli makanan tadi adalah yang digambarkan di dalam hadis Nabi itu adalah
orang tuanya perempuan itu meninggal, dijemput untuk memberi penghormatan terakhir kepada orang tua yang mau dimakamkan. Itu saja tidak boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin bertanya, tadi Kiai ada bilang maksiat, salah satu maksiat badan yaitu menyemir rambut dengan warna hitam. Bagaimana Kiai apabila ini biasa sering anak muda ini rambutnya sering disemir dengan warna-warni, baik itu warna hijau mungkin atau hitam, merah, coklat dan lain sebagainya. Apakah perbuatan itu dosa? Dan Kiai kami juga pernah dengar, kalau tidak salah hadis soal menyemir rambut warna hitam itu ada asal rambutnya. Kalau tidak salah itu ayahnya Abu Bakar itu rambutnya sudah putih semua, terus mau disemir hitam di dalam Nabi karena ada unsur penipunya. Nah, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Jadi kalau asal baku hukumnya itu boleh tadi Pak ya. Menyemir rambut yang bukan warna hitam itu boleh. Kalau hukum baku hanya sebatas menyemirnya. Tetapi nanti ketika menyemir itu menimbulkan perkara-perkara yang menjadi haram, ya akhirnya al-wasail hukmul maqasid. Sama dengan tadi. Asal ketika kita memakai pakaian di bawah mata kaki, itu asal mulanya hukum bakunya tidak masalah kalau tidak ada khuyalanya gitu ya. Tetapi ketika itu ada khuyalanya akhirnya menjadi haram. Sama dengan mungkin problem sekarang ini adalah tadi asal hukum bakunya menyemir rambut yang bukan warna hitam itu boleh. Tetapi ketika dengan seperti itu menimbulkan khuyala, akhirnya menjadi haram. Gitu ya. Karena masalah yang seperti ini kaitannya adalah dominannya arahnya ke situ gitu ya. Jadi dominannya ketika orang itu menyemir rambut ini itu dan lain sebagainya adalah akhirnya menjadi kesombongan gitu. Nah, berarti akhirnya menjadi hukum fikihnya adalah al-wasail hukmul maqasid. Pelantara itu hukumnya sama dengan kejadian akhirnya gitu ya. Jadi mungkin itu diantaranya apa kaitannya mungkin problem anak muda-mudi yang apa jenis semir macam-macam dan lain sebagainya itu. Kalau hukum bakunya asalnya tidak haram. Cuma kembali lagi ketika sudah seperti itu bisa menata hati tetap biasa atau tidak gitu. Itu yang menjadi yang menjadi problem. Kalau akhirnya menjadi sombong, menjadi ujub ini dan lainnya akhirnya menjadi haram. Kecuali menyemir hitam itu menyemir hitam itu adalah pengecualian hanya dulu pada zaman Nabi itu dikecualikan ketika orang ingin berangkat jihad di jalan Allah itu baru boleh menyemir rambut dengan warna hitam ya. Jadi adalah misalkan orang itu sudah tua tetapi tetap masih semangat ingin ikut jihad di jalan Allah, rambutnya sudah putih, maka boleh disemir hitam supaya lebih gagah, lebih tampak lebih kuat lagi, itu boleh. Nah, unsur umumnya tadi memang adalah satu karena tasabuh bil kufar, kemudian yang satu adalah kalau tidak ada tujuan untuk perang berarti lil ghurur, berarti untuk menipu. Karena menipu itulah dihukumi haram. Ada karena tasabuh bil kufar, ada karena memang ada unsur ghurur karena penipuan. Makanya ketika perang itu menipu kan boleh. Dalam saat perang itu menipu itu diperbolehkan. Kalau dalam saat peperangan kalau kita jujur ya menjadi hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Kiai, jika ada orang yang melakukan dosa syirik, contohnya masih percaya dengan dukun atau lain sebagainya,
mereka mau bertaubat. Bagaimana cara taubat orang itu supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk pertanyaan saya kedua, jika seorang suami istri melakukan setiap ribut selalu memutar kata pisah, itu selalu dan selalu, apakah itu termasuk talak? Dan apabila mereka mengandung hubungan suami istri, apakah masih sah? Dan pertanyaan saya ketiga, memakai cat rambut warna hitam itu hukumnya haram. Bagaimana jika mereka mencabut uban Pak Kiai? Apa hukumnya? Ini pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dosa syirik yang digambarkan oleh Allah, inna wala yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, itu adalah apabila sampai mati ya. Apabila kemusyrikannya itu terjadi sampai mati, maka memang sudah tidak ada ampun. Dan akhirnya menjadi neraka selama-lamanya. Tapi kalau sekiranya adalah dosa syirik itu tidak sampai terbawa mati, berarti istilah sempat kembali lagi taubat, masuk Islam, bersyahadat dengan sepenuh hati, maka ya terampuni istilahnya, karena terampuni juga istilahnya. Jadi istilah syirik yang digambarkan Allah itu tidak terampuni apabila syirik itu terbawa sampai mati. Apabila sebelum mati sempat masuk Islam lagi, bersyahadat lagi, maka bisa jadi terampuni. Cuma kembali lagi gini ya, kaitan dengan masalah tobat, kita tidak boleh dengan bersandarkan tobat kemudian kita maksiat, jangan seperti itu. Kalau seperti itu sangat bahaya. Seperti contoh kisah Fir'aun itu dicap oleh Allah di dalam neraka, padahal Fir'aun sempat mengucapkan tobat ya. Fir'aun di dalam surat Yunus atau juz 11 itu Fir'aun kalimat akhir yang diucapkan adalah inni tubtul ana inni amantu bima amantu bi banu al-ana amantu bima amana bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Itu kalimat yang diungkapkan Fir'aun sebelum meninggal. Berarti kalimat ini kalimat tobat gitu ya. Jadi adalah inni al-ana amantu bima amana bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Tetapi tobat keimanan Fir'aun itu sendiri tidak diterima oleh Allah karena tadi menyepelekan dosa ataupun yang dilakukan sebelumnya itu. Makanya kita tidak boleh serta-merta kemudian nanti tobat aman, tidak bisa seperti itu ya. Selalu mengucapkan kata pisah. Terima kasih. Dalam fikih Syafi'i yang kami tahu adalah ketika bahasa tolak itu sore, diniati tidak diniati, bercanda ataupun serius, tetap jatuh ya. Jadi fikih Syafi'i adalah kata-kata tolak, kata-kata cerai, pisah itu adalah sore. Ketika sore, baik itu bercanda maupun serius, baik itu marah ataupun biasa saja, tetap jatuh tolak. Ketika sudah 3 kali, berarti sudah tidak ada kesempatan kembali lagi. Tetapi kalau seandainya belum 3 kali, baru 1 kali, maka ketika dia mau hubungan semestinya ya harus rujuk terlebih dahulu. Dalam waktu masa iddah harus rujuk. Tetapi kalau waktu iddahnya sudah habis, ya juga tidak bisa rujuk, tetapi harus nikah gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Makanya yang paling sangat harus hati-hati kaitannya dengan masalah pernikahan itu adalah jangan sampai main-main dengan kalimat talak. Jangan sampai main-main dengan kalimat tolak, cerai ataupun pisah. Karena kalau itu sudah terucap, diniati tidak diniati, serius tidak serius, itu tetap jadi. Hukum mencabut uban Mencabut uban sebenarnya sampai sekarang kami belum menemukan keterangannya. Tapi belum istilahnya tidak tahu apakah itu sampai nanti adalah diperbolehkan ataupun haramnya. Tetapi kalau haramnya kayaknya belum juga pernah mendengarkan keterangannya seperti itu. Satu pertanyaan terakhir.
Dua. Oh, ada lagi. Saya tertarik dengan pertanyaan ibu tadi masalah sirik, ya. Karena gini Pak ya, zaman sekarang ya kan, antara sirik dengan tidak sirik itu tipis berbawah, dan itu akan sering terjadi dalam masyarakat. Karena kan Allah itu memberi kelebihan kepada Nabi namanya mukjizat, ya kan? Kalau kepada waliullah itu namanya karomah, dan kepada manusia biasa juga banyak diberi kelebihan. Ada indigo, ada juga yang punya indera keenam, gitu ya kan? Terus ini Pak ya, banyak penyakit yang tidak terdeteksi oleh media medis, tapi orang sakit. Makanya saya pernah menemani seorang sahabat orang Lombok berobat, ya kan? Makanya saya ingin tahu, ini aku juga kayak namanya sirik, dukun, paranormal, supernatural, itu sangat ngeri akibatnya kan. Dia pernah sakit 2 bulan, tidak pernah batuk, itu tidak pernah yang hilang Pak ya, tidak pernah batuk. Dan terakhir itu pernah dia itu mata itu udah putar-putar, dia pengen jalan aja, seorang istri itu Pak ya, dituntar. Jadi diajak berobat ke orang pintar namanya. Yang namanya orang pintar itu menurut orang itu dukun atau orang apa? Karena ini kalau dibiarkan Pak ya, itu bisa jadi gila dia. Karena secara dokter dia udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Jadi pas kita bawa ke suatu tempat, ada tempatnya di daerah Tanjung Timur, itu di tengah jalan dia tuh kayak mau menabrak kayu Pak ya. Jadi ditabraknya kayu dengan mobil, pecah bannya, dia berhenti, tapi di tengok kayu itu nggak ada Pak ya, hilang gitu ya kan. Jadi singkat cerita, akhirnya ditolong sama orang, diganti ban segala macam, sampailah ke rumah yang dituju tadi, maksudnya yang punya kekuatan supranatural tadi. Dibilang sama bapak itu bukan kayu Pak, artinya itu jin yang menghalangi bapak untuk datang ke rumah saya. Kita kan ngeri Pak ya dengan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah dia berobat datang ke situ, itu penyakit itu kontan hilang. Batuknya 2 bulan itu hilang, turun panasnya langsung turun Pak ya. Kita kan ya seperti tadi di dunia sekarang ini kita tidak bisa tergantung memang dunia kita, apakah kita bisa berubah karena memang kita anggap dia mempunyai suatu kelebihan si bapak ini, artinya bisa mengatasi penyakit yang bukan dari dunia medis. Di dunia medis dia tidak sehat, sudah berobat kemana-mana secara dokter segala macam tidak pernah sembuh, akhirnya berobat sembuh. Nah yang saya takutkan kadang-kadang kan orang banyak bilang kalau ada bapak itu yang menolong tak sembuh dia, itu yang sirik kan? Itu yang. Jadi bagaimana Pak Yai? Tindakan kita, apakah kita punya niat? Memang kita ya karena seizin Allah dia sembuh, tapi kita takut Pak Yai. Apakah kita biarkan aja orang-orang seperti ini? Maksudnya sakit-sakit yang tidak bisa terdeteksi dokter, kita tidak mau berobat gitu. Pasrah, kalau pasrah kan kalau itu tidak dalam Islam. Artinya kurang usaha, ikhtiar. Nah itu kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jangankan masalah syirik ya, orang berusaha itu tidak sampai menggugurkan tawakal. Yang penting cara pola pikirnya ya. Cara pola pikirnya yang nanti menentukan dia itu hilang tawakalnya ataupun sampai musyriknya. Jadi ikhtiar ataupun berusaha itu bagian dari syariat yang diperintahkan Allah. Cuma kembali lagi ataupun juga kadang diistilahkan itu hukum sebab musabab. Itu bagian hukum dari hukum sebab musabab yang memang berlaku, yang diberlakukan oleh Allah. Misalnya istilahnya gini, sunnatullahnya adalah ketika Allah ingin mengenyangkan orang itu adalah orang itu harus makan. Ini hukum sebab musabab.
hukum sunnatullahnya ketika Allah ingin menyembuhkan seseorang, orang itu minum obat ataupun berobat ke dokter. Ini hukum sebab musabab. Nah, kita ketika kita dalam keadaan lapar ataupun kita dalam keadaan sakit, kita diperintahkan oleh Allah ikhtiar untuk makan supaya kenyang. Begitu juga ketika kita sakit diperintahkan oleh Allah ikhtiar untuk berobat supaya Allah memberi sembuh. Nah, jadi mungkin itu pola pikir yang perlu diluruskan, tetapi bukan meninggalkan itu. Kalau kita meninggalkan itu pun juga tidak boleh, berarti kita meninggalkan perintah Allah juga. Sama dengan ini kami tingkatkan lagi Pak ya. Kami tingkatkan lagi, misalkan adalah orang masuk surga itu karena takdir ataupun rahmat Allah. Orang sholat tidak sholat, melakukan ibadah tidak melakukan ibadah, kalau mendapatkan rahmat Allah ya masuk surga. Orang sholat ibadah sebanyak apapun, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah ya neraka. Ini tauhidnya ataupun ini apa istilahnya hakikatnya. Tetapi kembali lagi kita tidak boleh meninggalkan syariat bahwa Allah itu adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin atau inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang baik. Ini adalah kaitan seperti sunnatullah, tidak boleh ditinggalkan hanya berdasarkan dengan tauhid. Ya. Itu kadang-kadang yang diistilahkan demikian. Hakikat tanpa syariat akan menjadi jindik. Ya. Sedangkan orang yang bersyariat tanpa hakikat menjadi jadi fasik. Jadi syariat harus ditauhidi, begitu juga tauhid harus didasari dengan syariat. Jadi kembali lagi dalam problem seperti tadi adalah kita ikhtiar kepada orang itu, berharap Allah memberikan jalan menyembuhkan penyakit itu sendiri. Jadi mungkin itu Pak. Bahkan ini kalau kaidah kemusyrikan yang paling mudah, yang paling simpel yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani itu sangat simpel. Setiap kita menisbatkan sesuatu itu bisa memberi maldorot, bisa memberi manfaat, maka orang itu musyrik. Suatu contoh misalkan kalau kita meyakini corona itu membahayakan kita, musyrik. Itu kalau kaidahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang bisa memberi bahaya, yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah. Itu kalau ditingkatkan lagi. Kalau ditingkatkan kaitannya dengan masalah pengertian tadi sampai seperti itu. Makanya istilahnya kembali lagi adalah kita tidak boleh terlepas dari hukum syariat, hukum sunnatullah untuk berikhtiar, tetapi tetap saja akal kita harus kepada Allah, bukan kepada hukum sebab musabab tadi. Oke, berarti artinya gini Pak ya, boleh kita minta tolong ya. Dan misalnya ya kan, sedikit ada tambahan. Misalnya kita minta tolong ini kadang-kadang kan memang banyak juga yang tak ya atau orang yang ahli sunnah dan agama segala macam. Tapi kita pernah minta tolong juga orang pintarnya Pak ya, maaf, dia tidak sholat, tapi dia sering kata orang, ya kan? Kita lihat dengan perantara seizin Allah, dia banyak nyembuh. Maksudnya itu melakukan penyembuhan orang-orang yang sakit yang aneh-aneh tadi. Tapi setahu saya dan juga dia ngomong, dia nggak sholat orangnya. Orang sholat Jumat dari mobil, saya juga bingung. Aduh, memang ini kita minta tolong. Tapi padahal ya itu tadi ya. Memang ya pola pikir stigma gitu ya. Tapi kita kan takut aja kan ya. Apa boleh kita harus ke orang yang sholat juga, artinya orang yang ngerti agama, atau memang kalau kita tahu dia nggak sholat nggak usah. Nah, bagaimana itu ya? Konteksnya hanya demikian. Asalkan yang dilakukan oleh orang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh minta tolong kepada mereka. Tetapi kalau konteks prakteknya begitu, praktek mereka untuk mengobati itu tidak sesuai dengan hukum syariat, baru kita tidak boleh. Lepas dari lepas orang itu kita ketahui orang itu sholat ataupun tidak sholat, tapi praktek yang dilakukannya dalam ritualnya gitu ya. Iya. Kalau ritualnya melalui konteks Islam nggak masalah ya. Oke, terima kasih Pak ya. Satu pertanyaan lagi. cukup lah.
Indonesia itu kan menganggap bahwa perceraian itu hal yang sesuatu aib. Jadi solusi dari agama Islam itu bagaimana apabila dia masih ingin dengan suaminya yang lama? Jadi kan ketika dia sudah cerai, si wanita ini harus menikahi lelaki yang baru. Nah, dengan lelaki baru ini, apakah boleh disiasati? Artinya pernikahannya cuma sekadar menghilangkan untuk syarat kembali lagi ke syarat untuk kembali ke suami yang lama. Apakah istri dengan lelaki yang baru ini disyaratkan harus berjimah dulu baru boleh bercerai? Terima kasih. Jadi pemahaman fikih yang kami tahu, nah, kaitannya dengan masalah seperti itu adalah istilahnya nikah muhalil itu sah tapi hukumnya haram. Nikah muhalil itu hukumnya haram tetapi sah, secara syariatnya sah. Kemudian juga disyaratkan dan disyaratkan harus berhubungan terlebih dahulu. Sudah berhubungan badan. Kalau belum berhubungan badan, maka belum sah menjadi muhalil. Gitu ya. Jadi yang kami tahu demikian ya. Makanya tadi adalah ketika orang itu nikahnya hanya sebatas niat muhalil, akhirnya menjadi terjebak haram. Tapi ya sah. Nikahnya hukum tetap sah, tetapi melakukannya itu hukumnya halal kalau memang hanya sebatas diniati sebagai muhalil. Tetapi kalau tanpa ada niat muhalil, kemudian dia jadi nikah dan berhubungan, kalau kenyataannya kok bisa, nah ini menjadi muhalil gitu. Tetapi tidak ada hukum dosanya. Tetapi kalau ketika praktek pertama kali dia ingin nikah itu hanya sebatas muhalil, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, tetapi sah. Sah untuk yang kedua, istilahnya suami istri yang pertama tadi bisa nikah lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu, alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan kajian kitab Sulul Taufik terkait maksiat badan. Insyaallah satu dua kali pertemuan lagi insyaallah kita Sulul Taufik itu kata. Jadi malam ini alhamdulillah panitia telah menyiapkan santap malam. Jadi setelah ini jangan pulang dulu, kita makan bareng insyaallah. Dan untuk barokahnya acara malam hari ini kita mohon kesediaan upaya menurutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fi ta'wil wa faqihna fi din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhurri wa tughyan. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم